berjumpa lagi kepada transaksi untuk sistem aplikasi kasir kami. Jadi di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana kerja sistem dari kasir yang sering di pasaran disebut dengan Maxos ya. Beberapa perusahaan atau minimarket sudah menggunakan program kami. Jadi di sini langsung aja ya, loginnya apa, passwordnya apa, shiftnya nggak shift pagi atau sore atau malam dengan login. Nah, ini jangan sampai kelewatan ya, informasi penting. Pastikan tanggal hari ini itu tanggal 13 gitu misalnya ya. Nah, inilah tanggal sistem. Jadi bukan tanggal dari real gitu. Siapa tahu belum closing. Nah, untuk harian ini nanti kita akan jelaskan detail di video berikutnya. Yang jelas secara singkat untuk harian ini adalah dilakukan proses untuk declose atau transaksi hari ini itu sudah selesai. Jadi sudah benar semua baru ditutup. Nah, kemudian tanggalnya akan berubah menjadi keesokan harinya tanggal 14. Nah, jika tanggal tersebut tidak sesuai, kami juga sudah beberapa poin sudah kami cantumkan di sini. Keliru waktu proses declose, misalnya 2 kali diklik gitu. Jadi 2 kali dia nanti maju tanggalnya, misalnya 13 menjadi tanggal 15 gitu. Kemudian lupa melakukan proses declose. Nah, jika lupa itu yang paling menjadi masalah bagi kita gitu. Lupa, kemudian masukkan transaksinya. Jadi misalnya tanggal 13 belum declose, kemudian mereka melakukan transaksi, jadi tetap tanggal 13 padahal sudah keesokan harinya. Nah, jika operasional libur, tetap harus declose. Misalnya besok libur 2 hari baru buka, berarti yang sebelumnya harus declose dulu biar menjadi tanggal sebenarnya atau tanggal yang memang di komputer, seperti itu ya. Kalau udah benar tinggal klik OK. Nah, setup ini tidak akan kami jelaskan di sini karena sudah jelas di manual booknya ya, bisa lihat linknya di video ini. Kemudian masuk ke transaksi. Nah, transaksi ini kita lihat klik kasir. Nah, inilah dashboard daripada kasir kami yang memang akan sering untuk kita melakukan transaksi. Kemudian di sini akan ada defaultnya adalah barcode. Nah, ini kalau di scan di sini barcode-nya sudah masuk langsung. Nah, nama barang juga kita bisa pilih untuk mencari nama barang. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalnya sudah di scan, titik. Nah, kayak begitu ya. Misalnya retail ini, berapa dia beli, berapa bungkus ya. Aroma rasa coklat di video sebelumnya sudah kita buat. Misalnya 2, klik, enter. Kemudian ada diskon nggak? Ada diskonnya berbentuk persentase atau nilainya mungkin 500, 1000 dan seterusnya. Kalau nggak ada diskon tinggal di enter. Nah, ini artinya sudah masuk ya, totalnya sudah masuk. Nah, ini kami akan menjelaskan sedikit untuk sistem ini artinya apa. Nah, ini simpan itu artinya akan siap melakukan pembayaran simpan dan bayar. F3 di sini. Nah, ini tombol-tombol ini bisa diklik, bisa juga untuk keyboardnya langsung, misalnya F3, F4 sampai F9. F3 ini untuk ngantri. Nah, maksudnya begini. Jadi ini adalah pelanggan pertama ya. Pelanggan pertama 15.600. Dia sudah, tapi dia mau ngambil lagi barang. Nah, kan ada antrian nih di belakangnya. Nah, biar bisa kita layani antriannya, kita langsung simpan dan antri di sini. Ya, misalnya klik ini. Nah, disimpan nanti untuk yang tadi belanjaannya yang pelanggan pertama. Kemudian kita scan lagi ke pelanggan kedua gitu misalnya ya, kita scan misalnya Aqua gitu. Nah, di sini kita jelaskan juga kalau misalnya barcode-nya tidak bisa dan bisa kita klik atau bisa tulis di sini seperti ini Aqua, tinggal enter lagi sekali. Nah, pilih Aqua yang mana, kita tinggal pilih di sini ya. Pilih, tinggal enter aja seperti itu, kemudian di enter 1 gitu misalnya. Nah, ini adalah pelanggan kedua. Nah, pelanggan kedua ini misalnya sudah langsung melakukan pembayaran gitu misalnya ya, sudah melakukan pembayaran. Tapi kalau misalnya dia mau pelanggan pertama yang mau nyalip misalnya seperti itu karena dia merasa ingin pertama ya, nanti kita panggil antrian di sini. Nah, kita simpan dulu di sini ya yang ini. Nah,
silakan diklik. Untuk uang pas tinggal klik sini. Kalau bukan uang pas, misalnya dia buat 10.000, tinggal klik sini 10.000, 20.000, 50.000. Nah, ya misal 10.000 tinggal disimpan. Kemudian akan diimpor. Nah, ini bisa dicetak, bisa tidak ya. Karena kalau misalnya biar kertasnya nggak banyak ya tinggal jangan dicetak, tinggal keluar aja seperti itu. Nah, untuk video berikutnya kita akan memanggil tadi yang pelanggan pertama ya, gimana caranya? Nah, tunggu video berikutnya. Lagi ya ke video kali ini. Jadi tadi sudah pelanggan kedua sudah diselesaikan transaksinya. Kita akan melakukan pemanggilan lagi. Tadi kan disimpan dan Andre ya. Nah, tadi sudah simpan dan Andre dengan F3. F3 ini sekali lagi, F3 ini bisa pakai keyboardnya langsung, F4, F5 di keyboard ya, atau kita bisa klik pakai mouse. Nah, karena tadi sudah disimpan dan berada dalam posisi Andrean, nah kita panggil sekarang Andreannya. Nah, ini dia yang tadi ya, pelanggan pertama, tinggal dipilih. Nah, ini dia coklat. Nah, sekalian sekarang akan praktek untuk yang membeli dengan grosir. Nah, seperti contohnya ini ya, yang ini, jadi beritam ini, daripada lagi sekali dulu. Nah, beritam ini dia dijualnya 145.000 ya. Nah, 145.000 untuk harga konversinya satu krat isinya 6 ya. Ya, sesuai dengan ini ya, isinya 6 ya. Nah, pada video sebelumnya sudah kita setup. Nah, kemudian kita balik ke kasir. Nah, kita misalnya scan atau ketik di sini juga bisa ya, bir hitam gitu misalnya, bisa juga dia akan bilang seperti itu. Nah, bisa langsung kita pilih. Nah, ini jangan lupa pilih harga di sini. Nah, ini jangan yang retail, yang grosir kita boleh klik di sini. Ya, berapa krat, karena ada hanya satu ya, tinggal satu. Kalau tidak ada diskon ya tinggal di enter. Nah, sudah langsung ya 145.000 ya. Seperti itu ya. Kalau ini 145.000, karena kalau misalnya kalau retail, kalau retailnya 25.000 misalnya itu ya, seperti itu. 25.000 dikalikan dengan 6, dikalikan dengan 6, maka hasilnya itu adalah, sebentar ya, ya misalnya 25.000 dikalikan dengan 6, 150.000 ya, dia lebih murah, dapat lagi 5.000 kalau beli dengan grosir gitu ya. Keuntungannya kita menjualnya dengan grosir, jadi barang cepat laku perputarannya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi nah, ini sudah selesai transaksinya. Nah, kalau misalnya mau seperti tadi juga ya, simpan dana Andre. Kalau enggak, langsung pembayaran misalnya, tinggal disimpan dan pembayaran, lakukan pembayaran. Nah, ada uang pas, ada multi pembayaran. Multi pembayaran ini kan jelasan begini. Misalnya dia menggunakan cash, nah gitu ya. Misalnya menggunakan cash berapa, misalnya 100.000 seperti itu. Nah, kemudian sisanya dia menggunakan kartu debit gitu misalnya ya. Nah, kita berarti 60.600 ya. Nah, seperti itu, dan enter. Ya, sudah ya. Nah, ini namanya multi. Jadi multi itu dia bisa menggunakan dengan lebih dari satu pembayaran ya. Kalau mengisi nomor kartu debitnya ya silakan. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada kalau misalnya kita ada untuk input pelanggan. Nah, kita bisa klik di sini namanya, misalnya seperti itu, kita mencari nama pelanggan. Nah, sebentar ya, saya cek dulu apakah ada nama pelanggan. Nah, ini ada banyak pelanggan. Kalau memang ada pelanggan, kalau memang tidak ya tinggal dikosongkan aja ya, batalkan ya. Oke, nah seperti itu ya. Nanti tidak ada berarti ini member. Kalau ada member ya silakan. Kalau membernya ada barcode-nya, tinggal scan barcode-nya di sini kan kelihatan langsung ya. Cara membuat member dan pelanggan nah ada di video selanjutnya. Kalau sudah selesai ini ya tinggal kita simpan dan akan kelihatan seperti yang tadi, bahwa stroke-nya akan kelihatan dulu. Nah, ini dia Roma rasa coklat sekian, birnya 1 krat 145.000, totalnya 160.000, dibayar dengan cash 100.000, kemudian debit cardnya 60.600. Nah, nomor debitnya 800. Kalau mau dicetak tinggal dicetak saja.
Oke, nah keluar. Udah, lanjut berikutnya. Nah, untuk fungsi-fungsi tombol yang lainnya, terutama laporan, nanti ke video berikutnya. Terima kasih. Oke, balik lagi ke video kali ini ya. Jadi masih di dashboardnya kasir ya. Jadi tadi sudah diajari ya cara untuk simpan dan bayar dan seterusnya ya, panggil antrian, panggil simpan. Nah, jadi gini, tadi panggil antrian sudah, sekarang panggil simpan. Ini artinya apa? Kita bisa memanggil, artinya kita bisa memanggil lagi data atau customer yang sudah berbelanja, yang sudah terlanjur, yang tadi kan kita, nah ini banyak sekali di sini. Jadi ini bisa kita ambil lagi. Misalnya mereka komplain, terus mereka mau mengembalikan kan, dan seterusnya ya, atau batal karena sampai di rumah seperti misalnya busuk atau apa. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal diklik di sini, misalnya yang 3.500 ini, kemudian tinggal diklik di sini perbaiki atau akan hapus per item barang. Nah, tinggal dipilih. Nah, nanti dia akan diinformasikan bahwa total sekian sudah pindah ke mode antrean. Nah, jangan lupa nanti simpan dan bayar. Nah, ini kita klik di sini, nah nanti akan kelihatan lagi di 4 ini ya. Nah, di sini ya, dia akan mode di sini. Nah, 3.500 tadi. Nah, seperti itu kelihatan lagi dia. Kan seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang anggaplah dia, oh ya ini sudah benar transaksinya begitu ya, kita simpan aja. Atau misalnya mau diperbaiki silahkan, misalnya klik ini di sini ya, perbaikinya tinggal tombol hijau ini. Nah, perbaiki, misalnya dia beli 2 sebenarnya ya. Nah, seperti itu, ingat simpan dan bayar. Nah, kemudian kalau uang pas boleh, multi pembayaran seperti jelas tadi. Kalau dia pakai voucher silahkan, kalau hutang juga boleh, kalau gratis pun nah, harus tercatat di sana. Kenapa gratis tercatat ya? Karena biar mengurangi daripada stoknya benar gitu ya. Makanya boleh dikasih di klik sini. Kalau ini yang hutang, kalau ini yang gratis ya. Anggaplah dia uang pas ya, jadi uang pas tinggal diklik di sini ya, tinggal disimpan. Nah, tinggal mau dicetak dan seterusnya seperti tadi. Nah, gitu ya untuk yang kalau kita manggil simpan. Nah, bagaimana kalau dia batal ya? Jadi dia membatalkan pembeliannya dan akan mengambil uangnya. Nah, tetap dipanggil simpan seperti ini. Yang ini ya, misalnya dari yang 2 itu ya, dia kan sudah bayar nih, dia pulang ke rumah dia boleh lagi nggak jadi ya gitu. Tinggal klik di sini ya, tinggal klik di sini. Jadi dihapus atau cancel satu bill ini, pilih yang paling bawah. Jadi yang ini diklik dulu terus cancel ya, tinggal dipilih. Nah, nanti akan ada alasannya kenapa dibatalkan ya. Nah, di sini ada ya, batalkan ya. Misalnya kalau di sini misalnya tidak ada alasannya, tinggal kita buat di sini ya. Misalnya komplain gitu ya, komplain gitu ya, alias nggak jadi beli gitu misalnya. Nah, tinggal disimpan di sini, size menambahnya tinggal kita cari di sini, komplain nggak jadi beli ya, tinggal di oke. Nah, udah hilang dia. Nah, kalau kita lihat dari panggil simpan lagi, dia akan menjadi merah. Ini artinya apa? Baris merah sama dengan transaksi atau bill di cancel atau batal. Jadi ini sudah batal ya transaksinya. Itu kira-kira ya pembatalannya sudah kita sampaikan di video ini. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Balik lagi ke video kami. Jadi tadi sudah dijelaskan ya untuk bagaimana transaksi dilakukan untuk simpan dan bayar, simpan dan antri, panggil antrian dan panggil simpan ya. Panggil simpan ini banyak sekali ya. Ada tampilkan saja, jadi kita bisa nampilin aja nih. Misal sini kita mau tampilin aja apa sih ini gitu lah ya, tinggal ditampilin aja. Ini kemudian ditampilkan, pilih ya, kemudian pilih. Nah, akan kelihatan seperti ini. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Ya cuma ditampilkan saja, kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini ya. Nah, ini fungsinya lah bersih layar, dibersihkan lagi layarnya. Ya, atau juga bersih layar ini kadang-kadang teman-teman kasir juga ingin mengetahui ini harganya berapa sih, di scan ya. Misalnya di scan gitu misalnya, nah, tinggal
sini. Nah, oh harganya 25.000 nih untuk beritam, dengan 25.000 per botol gitu. Grosirnya berapa? Nah, grosirnya 145.000. Nah gitu ya, begini bersih layar kayak gitu. Jadi kalau misalnya pingin lagi, ya roti ini berapa ya? Nah tadi roti rasa apa ya tadi lupa. Nah Roma rasa coklat gitu misalnya, oh harganya 7.800 gitu lah. Lagi bersih layar gitu ya. Biasanya begitu sih di lapangan yang saya temui. Nah catatan inventory ini artinya begini, program saya juga bisa untuk pulsa listrik. Jadi pulsa listrik, kemudian pulsa telepon. Jadi ini ada catatannya di sini nanti. Kalau misalnya sudah di input di stok itu ada misalnya pulsa untuk M3 gitu misalnya. Nah, simpan di sini, ini catatan di sini bisa ditaruh, bisa akan ada di bawah di sini nomornya berapa gitu, nomor teleponnya yang kan, karena apa, kalau dicetak itu akan terlihat nomornya. Kalau mereka komplain berarti kan oh ya memang dari kita di sini, biar tahu bahwa mereka membeli pulsanya memang di toko kita gitu ya. Itu kemudian baru akan kita masuk ke bersih layar tadi sudah ya, catatan sudah. Nah baru laporan ya, laporan. Nah di sini kan ada laporan yang hari ini, nah, tanggal hari ini ya, tanggal 13, atau yang tanggal sebelumnya kita bisa mau 1 minggu dan seterusnya, asalkan komputernya kuat misalnya 1 bulan misalnya harus dilakukan di komputer yang lainnya yang memang free ya, yang artinya yang di server gitu misalnya. Ke sebelum-sebelumnya 1 hari aja. Kalau misalnya tidak, yang hari ini ya tinggal itu. Kemudian kita persipnya anggaplah semua ya, atau bisa kita pilih untuk pagi, sore, malam yang sudah kita anggap semua. Kasir juga kita bisa pilih di sini siapa, nah, atau all kasir aja. Ini summary-nya tinggal diklik, nah akan kelihatan ya. Jadi cash berapa, nanti tadi debit ya, nah ada voucher juga. Nah seperti itu ya ininya. Laporannya ini tinggal print, jadi ini adalah uangnya berapa gitu ya. Jadi dibayarkan 2 juta sekian, tadi sempat kita batalkan ya, yang batal berapa akan kelihatan di sini. Nah kemudian per nomor bill juga akan kelihatan ya, mau lihat detail diskonnya juga per nomor billnya 87 ya, nomor bill sekian, subtotalnya sekian, netnya dan seterusnya. Kemudian detail per inventory barang ya, per inventory akan kelihatan. Nah ini akan lumayan lama ya, karena transaksinya lumayan banyak, 175 baris ya. Nah, ini mie sedap dan semuanya akan kelihatan di sini semuanya. Selanjutnya ada yang cancel, kita bisa lihat di sini. Berapa sih ada yang cancel hari ini? Ada 1 nih. Nah yang tadi ya, alasannya komplain gak jadi beli ya, seperti tadi video sebelumnya. Nah, kemudian ada catatan di sini yang kita bilang ini catatannya misalnya seperti nomor handphonenya berapa gitu, kita bisa cek di sini. Misalnya komplain dia pulsanya nggak masuk gitu. Nah ini yang paling sering di print ya, barang inventory yang paling laku untuk hari ini apa aja, tinggal dua. Ini cuman agak lama karena dia menghitung di summary semua. Nah seperti gula lokal ini paling laku nih, gula lokal ini 10 pieces paling laku. Nah bir hitam kita letaknya di sini nih. Bir hitamnya kenapa di sini letaknya dia 6, anggap 6 botol sama dia, tapi ini 1 krat, dalam 1 krat isi 6 botol yang tadi ya, akan kelihatan semua di sini ya. Nah itu kira-kira untuk laporannya. Jadi untuk laporan yang kasir, yang untuk printer kasir, nah ini di sini ya, laporan printer kasirnya di sini semua. Jadi untuk ini bisa dicetak di printer kasir. Nah untuk yang lengkap sekali ini ada di laporan di sini, ada penjualan di sini. Nah ini ada laporan detailnya, ini pakai yang kertas yang besar ya. Nah, karena ini biasanya lakukan di back office di kantor belakang, jadi akan kelihatan semua lengkap, laporannya akan lengkap semua kelihatan. Nah akan seperti ini, harganya berapa dan seterusnya. Nah juga kita akan bisa tentukan laba rugi kotornya berapa ya. Jadi dari penjualan dikurangi APP-nya, laba rugi kita sekian dan seterusnya. Nah ini berguna sih bagi kita, bahwa nanti ternyata laba rugi kita hari ini tuh 300, dapat kita laba 340 sekian, jadi kita langsung bisa mengetahui. Nah yang history ini adalah yang sebelumnya, tanggal-tanggal sebelumnya kita juga bisa cek di sini. Nah konsinyasi juga ada ya. Nah, seperti itu. Nanti akan lanjut ke video berikutnya tentang tutup harian ya, bagaimana tata caranya untuk kita selesai beroperasional.
ya, seperti itu. Kembali lagi ke video kita tentang laporan ya untuk program kasirnya ya, untuk Maxos kasirnya. Jadi di sini juga kita bisa melihat ya, per nota juga laba ruginya sudah kita bisa lihat juga per notanya ya. Jadi bukan per itemnya barangnya. Nah, ini bisa kita besar dikit. Nah, ini udah kelihatan di sini. Jadi nota sekian, total belanjanya, APP-nya sekian, nah, laba ruginya kita untungnya 300 sekian. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa dicetak pada kertas yang besar ya. Nah, tadi kalau misalnya per diurutnya berdasarkan per main kelas. Jadi nanti diurut makanan, minuman, lain-lain material. Nah, itu diurut. Jadi kita enak ngelihatnya. Tapi itu per itemnya ya, per itemnya seperti ini. Nah, ini per main kelas makanan. Nah, makanan lu semuanya seperti itu ya. Nah, akan laba ruginya berapa makanan. Nah, minuman ada di sini, ini material, ada kit motor dan seterusnya nanti. Nah, kelihatan laba ruginya adalah 343 gitu ya. Nah, di samping itu kita juga punya statistik di sini. Jadi item terjual per bulan atau per tahun boleh juga kita per bulan, karena mungkin kan lama sekali ini kita untuk kita tampilkan. Misalnya 16 September 2022 ya, item terjual. Nah, akan seperti ini nih. Jadi prosesnya loadingnya akan memerlukan waktu yang lama tergantung besarnya data ya. Saya pause dulu ya videonya, nanti kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut ya. Jadi prosesnya lumayan lama ya. Jadi akan terlihat di sini bahwa item terjual per 1 bulannya ya, September ya. Misalnya rokok ini ya, tobacco ya, rokok ya. Albolnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ini terus dan seterusnya, dan di sini ada totalnya. Kebetulan karena tanggal sistem adalah tanggal 13, jadi 13 belum di closing, berarti sampai tanggal 12. Jadi Camel berapa, kemudian tanggal 1 dan seterusnya, ini semua kelihatan di sini. Jadi kita bisa melihat per tanggal di bulan September itu dan jumlahnya berapa. Nanti bisa dianalisa by manajemen ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat juga penjualannya, ada chart graph-nya ya di sini ya, untuk per graph. Nah, ini tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya itu akan kelihatan seperti ini ya. Nah, sampai tanggal 12. Jadi penjualan kan seperti yang saya bilang tadi, tanggal 13 belum closing ya. Seperti ini dia. Nah, tanggal 1 sekian kita dapat, tanggal 2 sekian. Nah, grafiknya bisa kelihatan di sini ya. Jadi ada dua, kalau dipilih ada seperti ini, ada 2D pie sama seperti ini ya. Kebanyakan orang yang pakai adalah 2D bar ini. Seperti itu. Kemudian per tahunnya juga kita lihat bisa ini per tahunnya chart graph-nya. Nah, ini April, mulainya kemarin tuh kita masang programnya April, Mei, Juni tinggi sekali, Juli, dan itu September ingat ya, ini baru sampai kan Agustus saja. Tanggal 13 ya, baru segini dia. Jadi Agustus segini, nah, Juni dia yang paling tinggi. Nah, begitu sih untuk statistiknya. Kalau dicetak bisa dicetak. Oke, ini reprint bill. Reprint bill ini begini. Jadi kalau misalnya kita mau reprint atau mencetak lagi bill-bill yang atau nota yang sebelumnya, kita bisa lihat dari tanggal 12 itu misalnya. Ingat ya, kenapa tanggal 13 tidak? Karena 13 itu hari ini. Jadi mencetaknya dia di dashboard transaksi tadi ya, dashboard kasirnya ya. Nah, ini kita bisa cetak. Nah, kan kelihatan ini. Nah, pelanggannya siapa kan kelihatan di sini. Ini bisa kita cetak lagi nih. Nah, seperti itu. Apakah printernya, pastikan dulu. Oke. Nah, kita langsung cetak. Itu ya. Bisa untuk reprint atau mencetak ulang bilnya. Oke, nah sekarang untuk tutup harian. Nah, tutup harian ini selesai misalnya tanggal 13 ini, misalnya hari ini tanggal 13 kita udah selesai melakukan transaksi, jadi sudah selesai semuanya. Jadi nanti kita pakai day close. Nah, saya akan buatkan sekarang ada transaksi misalnya yang belum atau masih disimpan antri ya. Nah, saya akan buatkan satu misalnya ya. Apa yang terjadi, nah kita biar langsung praktek. Misalnya Anda di lapangan nanti biar mengetahui ini maksudnya apa gitu misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian simpan dan antre. Nah, berarti ini belum ada pembayaran ya, karena disimpan dan antre. Cuman
kelupaan kasirnya. Nah, kalau kita close di sini, nah ini close-nya, nah, akan ada apa? Nah, ini salah satunya adalah kalau misalnya kasnya, misalnya ada beberapa minimarket yang harus memasukkan kas kecilnya agar kelihatan berapa belanjanya dan seterusnya. Saya akan ubah dulu ya untuk kasnya biar masuk dulu untuk hari ini. Misalnya ini pagi ya, kas pagi, uang kas, input nilainya dulu, mas banknya misalnya 200.000. Maksudnya ini adalah untuk admin ya, usernya admin, ini punya orang ya, saya save ya. Nah, lihat ini ya, ini punyanya Asri namanya usernya, kemudian ini namanya Febri, yang ini admin saya, karena saya harus closing. Nah, kita closing sekarang ya. Ini untuk input uang kecil ya. Nah, kalau close, kalau kita cek, nah ada satu bill antrean. Jadi cek dengan F4 panggil antrean. Nah, ini belum disimpan artinya. Jadi belum disimpan dan dibayar. Nah, kita harus lakukan pembayaran. Nah, panggil antreannya yang sini sudah dibilangkan. Nah, ini ternyata ada satu nih yang belum, ternyata ya, tinggal panggil dan kita simpan lagi, baru kita lakukan pembayaran. Seperti itu misalnya dia melakukan pakai uang pas. Nah, oke, sudah selesai. Nah, setelah itu baru akan kita declose ya. Kita declose coba ya. Nah, kita declose. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini adalah pasti kita harus lakukan setiap kali selesai transaksi. Boleh langsung pada tutup tokonya, atau besoknya juga boleh, tapi besoknya ingat ditutup sebelum melakukan transaksi berikutnya, karena tanggalnya sudah akan berubah. Nah, seperti ini, ditunggu aja. Ingat ya, inilah proses terakhir dari transaksi. Mohon ditunggu aja seperti ini. Jadi ini akan melakukan ada backup semua data, ini semua sudah ada keterangan di sini. Kalau ada error dan seterusnya, tinggal Anda foto kemudian kirim ke kami. Jadi kami bisa analisa apa errornya seperti itu. Nah, ini ada backup. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa ini cuma sekali klik. Nah, makanya kenapa ini tombolnya mati. Kadang-kadang karena tidak sabaran, jadi mereka diklik lagi di sini, jadi 2 kali. Makanya seperti yang saya jelaskan itu, tanggalnya menjadi 2 kali nanti. Ini tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Nah, ini nunggu sudah selesai. Nah, kalau misalnya komputer Anda terhubung dengan jaringan internet sudah hidup ya misalnya, nanti akan ada proses pengiriman email ke email Anda. Jadi apa yang terjadi transaksi hari ini, khususnya owner ya atau manajemen, langsung menerima emailnya berapa penjualan. Nanti kita buka emailnya. Nah, ini sudah ada keterangan selesai untuk day close, tutup harian, silakan cek tanggal di pojok kiri. Nah, ini dia udah masuk ya, tanggal 14 tadi, tanggal 13 ya, dan harusnya sudah berubah menjadi tanggal 14 ya, tanggal 14. Oke. Nah, kita akan cek sekarang emailnya kita ya. Nah, kebetulan ini pakai emailnya saya. Nah, kita cek. Nah, ini sudah ada masuk di sini satu. Nah, dia akan kelihatan seperti ini dia nanti emailnya. Nah, dapat subtotal nih admin ya, saya admin tadi, dapat subtotalnya sekian, bla 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 sekian. Nah, HPP-nya 1,8 juta. Nah, laba ruginya kita dapatnya 345 sekian ya, karena kita nambah transaksi tadi. Jadi 345. Uang cashnya sekian ya. Kemudian debitnya sekian, vouchernya sekian, nah, totalnya sekian. Ini harus sama dengan yang ini. Nah, pasti sama ya. Ini adalah penjualan per notanya, ini adalah pembayarannya, dan ada yang batal sekian. Nah, ini kita bisa daftar emailnya, nanti bisa daftar emailnya di sini, nanti dia daftar emailnya, konfigurasi email penerima laporan. Nah, ini nanti bisa berapapun, siapapun bisa menerima, misalnya owner, kemudian manajer dan seterusnya ya, bisa didaftarkan di sini emailnya. Oke, demikian dulu untuk kasir. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin dibuatkan tutorial mengenai case yang ada di program kami, silakan di WA atau di email kami. Demikian, terima kasih untuk
untuk kali ini program kasir Maxos-nya mudah-mudahan kita bisa berterima